Hari ini kita mau diskusi, ngobrol santai, mau memberikan informasi, sharing session tentang karya-karya Islam yang akhirnya ternyata itu menjadi sebuah titik awal perubahan, baik perubahan sosial, perubahan pemikiran maupun perubahan politik yang terjadi di dunia. Karena mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana kemudian Islam selama 13 abad pernah menjadi puncak peradaban dunia gitu ya. Yang hari ini sayangnya kita tidak bisa menemukan atau menyaksikan bagaimana sisa-sisa peradaban Islam terutama di negeri kita Indonesia gitu. Mungkin karena saking lamanya dijajah kali ya. 350 tahun sampai kita lupa ternyata dulu founding father-nya negara kita adalah para ulama ternyata. Iya. Orang-orang yang punya pengaruh bukan cuma di Indonesia bahkan di Timur Tengah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita pernah membaca atau pernah mendengar beberapa ustadz gitu kan, terutama Ustadz Adi gitu kan, melihat silsilah bagaimana ulama-ulama di Indonesia, ternyata banyak ulama-ulama di Indonesia yang dulunya menjadi guru-guru di Timur Tengah gitu kan. Insya Allah gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, sains politik dan lain sebagainya nih. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu kan. Karya-karya apa sih sebenarnya yang akhirnya bisa mengubah dunia, atau enggak kita dengerin dulu deh dari Kang Muja sendiri menyikapi dan menanggapi tema kita seperti apa deh openingnya gitu. Berarti diawali dulu dari definisi dari karya kan ya? Boleh. Jadi kalau dari KBB itu karya itu simpelnya hasil perbuatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak yang kita tahu misalnya karya tuh kayak hasil foto, Ya. video, bangunan. Kemudian yang terlihat ya, apalagi tuh biasanya jembatan, pesawat yang terlihat. Kemudian kamera, ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak terlihat gitu, kayak pemikiran. Ya, betul, pemikiran. Kemudian itu kan berarti karyanya dari buku, tapi pemikirannya itu yang hidup gitu, Betul. yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Ya seperti kisah-kisah, maksudnya kayak ulama-ulama dulu yang nulis hadis, kemudian nulis sirah nabawiyah, yang sampai akhirnya pada kita gitu. Betul. Nah itu kan sebuah karya juga gitu. Nah jadi salah satu karya ya berarti kan tadi hasil perbuatan itu bisa yang terlihat atau yang tidak terlihat. Oke, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Oke, berarti memang karya di sini tidak bisa kita hanya peruntukan untuk suatu hal yang memang terlihat sifatnya ya. Iya. Tapi karya itu ternyata bisa juga bersifat hal-hal yang mungkin tidak berbentuk secara fisik gitu kan. Iya. Bisa berbentuk pemikiran, tapi pemikiran itu menjadi inspirasi gitu kan bagi jutaan manusia dan akhirnya menjadi sebuah ideologi, gelombang semangat dan lain sebagainya gitu. Betul. Dan itu juga banyak, ternyata karya itu sifatnya begitu luas gitu lah intinya kayak gitu. Oke. Nah, dan yang lebih kerennya lagi bahwa banyak penemuan di dunia yang sekarang kita rasain manfaatnya. Itu istilahnya roots-nya dari ulama, dari cendekiawan muslim. Iya. Contohnya kayak misalkan pesawat dari Ibnu Firnas kan. Betul. Yang hidup di zaman Andalusia. Andalus. Kemudian juga penemu kamera. Ya kan? Ulama Ibnu Haytham. Sampai sekarang kamera secanggih hari ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya mereka ngebuat kitabnya, tapi 100 tahun kemudian orang lain yang menyempurnakannya gitu. Itu kan dari dulu kita nggak tahu bahwa mereka nih yang ngebuat dasarnya. Dasar peletak dasar teorinya itu ternyata dari orang-orang Islam ya, dari cendekiawan muslim pada waktu itu gitu. Iya, gitu. Ini menarik banget teman-teman gitu ya. Ternyata banyak hal yang nggak kita ketahui gitu, terutama mengenai ilmu pengetahuan gitu ya. Yang mungkin hari ini kita hanya bisa merasakan manfaatnya. Tadi disinggung nih sama Kang Moja, sama Akhi Muza itu tentang pesawat. Mungkin hari ini kita menyaksikan pesawat terbang, hilir mudik ke sana kemari, membawa orang gitu kan. Itu sesuatu hal yang excited banget gitu kan. Iya. Ternyata peletak dasar teori tentang pesawat terbang itu ditemukan bukan oleh orang-orang barat. Mungkin kalau misalnya kita kenal di buku-buku sejarah kali ya, atau misalnya buku-buku literatur biografi,
waktu zaman SD, SMP, SMA kita taunya yang menemukan pesawat terbang itu adalah Wright bersaudara gitu kan. Iya, betul. Jadi ternyata setelah hari ini gitu kan, kita akhirnya coba gali lagi, peletak dasar teorinya adalah Abbas Ibnu Firnas gitu ya. Tadi Kang Muja sudah jabarkan. Itu gimana Kang? Abbas Ibnu Firnas itu inspirasinya tuh dalam menemukan pesawat. Kira-kira tahu nggak nih? Biar kita share ke teman-teman. Yang pernah kita Ana baca sih ini apa? Ngelihat burung yang bisa terbang gitu kan. Kayak gitu. Jadi dan juga dengar dari kajian Ustadz Adi Hidayat terinspirasi dari ayat Al-Qur'an. Nah, itu menariknya gitu. Jadi ketika ulama itu membuat sebuah karya, dia inspirasinya dari Al-Qur'an gitu. Nah, itu baru tahu juga sih. Jadi ketika tahu itu, kenapa sih kita hari ini nggak berkarya sumbernya inspirasinya dari Al-Qur'an gitu. Oh, itu kan betul. Menarik juga ya. Jadi bisa memberi ya kayak tadi penemuan pesawat, kamera itu kan bisa menghadirkan kemaslahatan lebih luas kan hari ini. Jadi kayak kalau dulu kita naik haji nih, Betul. naik haji belum ada pesawat 3 bulan, butuh waktu 3 bulan. Tapi kalau sekarang ya 2 hari ke Mekah juga. Jadi Masya Allah ya, itu manfaatnya sampai sekarang masih terasa. Kalau misalnya kita mengukur dengan matematika amal ya, yang dilakukan biasa. oleh dulu Abbas Ibnu Firnas itu meletakkan di teori pesawat terbang, kemudian disempurnakan sampai akhirnya sekarang menjadilah pesawat terbang gitu kan. Bahkan salah satu pembuat pesawat terbang almarhum presiden kita ya, B.J. Habibie, dan anaknya juga menjadi salah satu pembuat sayap pesawat terbang terbaik, dan mereka itu tidak lepas dari yang namanya Quran gitu sebagai sumber inspirasi utamanya gitu. Ternyata kalau misalnya kita telisik dan telusuri lagi lebih jauh, banyak banget teori-teori ilmu pengetahuan maupun teknologi yang peletak dasar teorinya itu justru adalah orang-orang Islam. Dan inilah yang nggak sampai kepada kita gitu. Jadi kayak ada misinformasi yang seharusnya kita dapatkan sebagai generasi muda Islam. Kalau misalnya kita coba evaluasi, mungkin hal itulah yang kemudian tidak membangkitkan semangat giroh gitu ya bagi para generasi-generasi Islam hari ini. Karena apa? Mereka akhirnya tidak bangga terhadap agamanya gitu ya. Mereka tidak bangga terhadap bagaimana dulu agama ini menjadikan sebuah peradaban yang sangat maju. Bahkan ketika abad pertengahan, era keemasan Islam gitu kan, di Andalusia, Eropa Timur pada waktu itu kan menjadi role model sebuah kehidupan gitu ya. Role model sebuah bagaimana tatanan sosial, politik gitu kan, sains gitu kan, dan lain semuanya itu bersatu padu itu di Andalusia gitu. Masya Allah gitu kan. Dan hari ini kita jarang banget gitu mendengar tentang bagaimana dulu sejarahnya, kemudian membentuk itu untuk sampai kepada Andalus yang menjadi pusat ilmu pada waktu itu gitu kan. Dulu ada di Irak kan, di pusat ilmu gitu kan, kemudian di Andalusia gitu kan. Iya, betul. Dan itu nggak sampai kepada kita. Akhirnya tadi mentalitas generasi muda kita menjadi low gitu. Karena apa? Dia tidak bangga dengan agamanya. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya kurangnya kita edukasi ya, pengetahuan tentang sejarah bagaimana kemudian orang-orang dulu menjadi orang-orang yang sangat besar dengan inspirasi Al-Qur'an kayak gitu. Betul. Jadi ibrohnya atau hal yang bisa kita ambil hari ini gitu ya, melihat dari ulama-ulama kita yang bikin sebuah karya ya, kayak tadi ada kamera, ada nanti bisa dicek lagi banyak ya, kayak ada juga robotik kan. Iya, betul. Nah, itu terinspirasi dari Al-Qur'an. Nah, itu makanya ketika dapat insight itu Ana juga mikir ya bahwa oh berarti kita semua juga bisa nih berkarya tapi ngelihat Al-Qur'an dulu deh gitu. Betul. Jadi sumbernya, inspirasinya baru kita tuangkan dalam sebuah karya apapun ya. Nah, kemudian juga dari hal itu bahwa yang namanya tadi kan kita mungkin sering ngelihat bahwa hari ini misalnya banyak nih orang kalau belajar Islam tuh ya cuman tahu hadis aja gitu. Nah, padahal kan nggak sesempit itu. Padahal kan luas ya. Betul. Kayak yang kayak tadi kalau kita ngelihat sejarah bisa ngebuat banyak gitu. Malah ada di mana, di Istana Andalus. Jadi dulu tuh ada jam tapi alami gitu. Bentuknya singa. Jadi kalau jam 1 keluarnya 1 airnya gitu. Kemudian
Kalau jam 2 airnya keluarnya dari 2 singa. Jadi ada 12 singa nih. Jadi oh gitu. Nah kemudian terus gitu muter. Nah sampai Andalus itu di mana? Ditaklukkan dan dibongkar. Mau ngulik nih gimana nih ilmunya atau mekanisme robotiknya, nggak nemu gitu. Jadi kan itu sebuah penemuan yang luar biasa juga ketika zaman itu ya. Maksudnya ketika zaman itu tahun 800-an Masehi, berarti ya sekitaran 800-an Masehi udah menemukan teknologi secanggih itu gitu. Betul. Nah, Keren itu banget. menarik juga sih. Jadi dari inspirasi itu dengan melihat sejarah kita bisa menelurkan karya-karya terbaik kita. Nah, makanya inspirasinya sih luar biasa banget sih. Jadi dengan sejarah kita bisa, ketika kita mengenal sejarah kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik di hari ini gitu. Kayak gitu sih. Saya udah coba tadi searching nih di Gimana? googling. Ini saya nyari-nyari penemu-penemu Islam gitu ya, ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengubah dunia. Ini ternyata saya baca di salah satu portal berita ya. Ini Masya Allah banyak banget sebenarnya ya. Oh banyak banget ya? Banyak banget. Iya makanya bahasnya 2 aja dulu. Nanti Ini ada yang menarik banget lain. nih. Ada namanya Al-Jahrawi. Masya Allah banget nih. Al-Jahrawi ini dia adalah salah seorang ahli di bidang kedokteran juga ternyata. Dan Al-Jahrawi ini menyusun sebuah kitab nih. Saya tadi sempat catat nama kitabnya At-Tasrib. Itu adalah kitab yang menjadi rujukan kitab bedah. Oh Jadi, bedah ya. Jadi ilmu bedah itu ternyata itu dari Al-Jahrawi. Dan orang-orang barat kemudian menjadikan itu sebagai kitab rujukan sampai hari ini. Jadi profesor-profesor di Eropa, di Amerika, itu menjadikan rujukan bedah itu ternyata dari Al-Jahrawi. Bahkan sudah diterjemahkan di berbagai bahasa gitu kan. Nah itu yang sangat menarik. Kemudian ini udah terkenal banget kan Al-Khwarizmi gitu kan. Yang menemukan angka 0 gitu ya. Angka 0 ya. Angka 0, Al-Jabar, kemudian teori algoritma gitu kan. Yang kita kenal sekarang Al-Jabar. Tanpa Al-Khwarizmi, ilmu matematika kita kopong gitu kan. Iya betul. Kalau misalnya tanpa Al-Khwarizmi gimana nih angka 0 gitu kan. Kita nggak bisa nyebut uang 1000 dong. Nah itu kemudian ada lagi nih. Tadi udah Abbas Ibnu Firnas. Ini ada Ibnu Haytham tadi ya. Seorang bapak optik. Kemudian ada ini juga nih menarik banget nih. Namanya Jabir Ibnu Hayyan. Kalau misalnya kita pernah mendengar beliau ini adalah bapaknya kimia. Bapak kimia. Kimia. Karena beliau ini adalah orang yang menemukan atom. Ya, jadi teori atom itu ditemukan oleh Jabar Ibnu Hayyan. Kalau misalnya mendengar dari cerita beberapa ustadz dia pernah mengisahkan tentang Jabar Ibnu Hayyan ini, dia terinspirasi dari Quran surat Al-Hadid kan, tentang besi gitu. Dan ternyata luar biasa gitu ya. Nah, itu menarik tuh. Jadi frame berpikirnya adalah ketika membuat karya, inspirasinya dari Al-Qur'an, tujuan membuat karyanya itu pertama ulama-ulama itu gimana caranya karya saya betul bisa membuat umat mudah dalam menjalankan ibadah. Pertama, dan kedua adalah untuk dakwah. Gimana karya saya berguna untuk syiar Islam. Betul. Nah, itu menarik sih 2 prinsip inspirasi yang aku dapat dari ketika membaca sejarah itu ya. Jadi, ya udah berarti 2 hal ini bisa kita ambil frame berpikirnya untuk ngebuat karya-karya yang lain kayak gitu. Misalkan karya tadi banyak ya. Jadi setiap manusia kan dikasih dikasih sama Allah tuh potensi dirinya masing-masing. Kayak ada yang potensinya bisa ngegambar, ada yang jago berbicara, kemudian ada yang jago hitung-hitungan, ada kimia. Betul, gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu indahnya gitu ya kalau kita ngelihat sejarah keemasan Islam dulu, itu tuh pasti insya Allah tuh hati kita tuh tergerak bahwa oh ya udah nih gimana nih potensi saya bisa berguna untuk syiar Islam gitu. Nah, betul itu banget. Sih menarik juga ya. Ini juga saya baru tahu nih, ternyata rumah sakit yang kita kenal hari ini. Oh iya, rumah sakit. Rumah apa sakit tuh? itu ternyata jadi ternyata sistem manajemen rumah sakit itu. Oke, itu dibuat pertama kali itu adalah orang Islam yang membuat.
Ya kalau nggak salah itu nama yang membuat manajemen rumah sakit itu namanya Ahmad Ibnu Tulun. Oke. Jadi beliaulah yang akhirnya menyatukan antara dokter gitu ya. Oh ya, perawat namanya medis dan Bimaristan lain ya dulu sebagainya ya. gitu. Ya. Bimaristan ya. Jadi di dalam sebuah manajemen yang saat ini kita kenal dengan namanya rumah sakit gitu. Iya ya. Masya Allah gitu kan, yang hari ini rumah sakit menjadi ujung tombak nih dalam penanganan kasus corona. Iya, Dan ini betul, adalah betul. jasa besar daripada cendekiawan Muslim. Nah, itu menarik juga. Nah, dan salah satu yang tadi awalnya ketika tahu nih ya, sering main kamera, terus kerjaan juga di kamera, Betul. kemudian baca-baca bahwa penemunya ulama nih, Ibnu Haitam gitu kan. Ibnu Khaitam ya. Wah, makin semangat nih. Bahwa jadi, ternyata ketika ulama itu menemukan sebuah penemuan, ya tadi kan tujuannya untuk mempermudah ibadah, dan yang satu lagi untuk syiar kan. Nah, kemudian juga inspirasinya lagi tadi yang Rena bilang bahwa misalnya kayak karya pesawat, sekarang tuh memudahkan umat manusia untuk berhubungan, untuk saling pergi dari satu tempat ke tempat lain itu dengan mudah gitu ya. Nah, kan itu Masya Allah, maksudnya sebuah amal soleh gitu ya. Jadi kan kayak hadisnya tuh, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang dia tunjukkan gitu kan. Nah itu jadi misalnya motivasi buat kita untuk yuk berkarya gitu untuk Islam kayak gimana gitu ya. Nah ini juga menarik sih, jadi kayak fenomena sosial tentang hijrah anak muda gitu kan. Betul. Nah itu juga istilahnya dari Instagram, tapi bisa juga penemuan inovasi barunya tuh dari desain-desain yang anak muda banget, tapi pesan-pesannya Islam. Kemudian dari karya-karya filmnya, tapi ada nilai Islamnya gitu. Nah itu kan sebuah inovasi yang belum pernah kita lihat 10 tahun ke belakang gitu ya. Itu menarik sih. Jadi ketika teknologi maju, ketika fasilitas ada, yaitu kita bisa berkarya sekaligus berkreativitas, kemudian untuk menyampaikan nilai-nilai Islam.